biarkan saya mengoceh-ngoceh di sini, ternyata dengan secara live kayak gini kita bisa menyelamatkan orang banyak gitu loh. Dengan kalian mau nge-share saat teman kalian selamat satu, kalian ini untuk pahala rek dek posoan iki ojo ngamuk mangane. Buat kalian yang ngetap ya termasuk pahala. Kenapa? Menyelamatkan temanmu dari garangan dan sindikat. Karena sindikat ini besar ya, menyeluruh, sementara kan tidak semua orang kenal saya. Lawang di Indonesia itu lek gak ono TikTok ya gak teko, YouTube pun gak teko. Jadi memang saya selalu bilang Miss Juni kayak ngerti-ngerti ya surga. Oh gak ngerti aku mbak. Tapi yang saya katakan surga adalah saat kita bisa menyelamatkan orang lain dari bencana, itu bagi saya sudah sebagian dari surga. Saat kita bisa memberikan nafas, memberikan bantuan pada orang lain, itu termasuk surga bagi saya. Saya enak telepon masuk, tunggu dulu. Halo. Halo. Iya mbak, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Mbak Yuni. Selamat pagi sayang, ada yang bisa dibantu? Mau cerita, itu kan sekarang banyak kan korban itu lah Mbak Yuni. Oke, jenengan tahu kan saya lagi live sekarang di TikTok dan di YouTube? Iya. Iya tahu. Monggo ceritanya pripun. Saya juga termasuk korbannya. Jenengan korbannya? Iya, tahun 2020 saya habis 36 juta. 36 juta? Lah kok iso? Ya Pak, ceritanya persis sama Miss Yuni berkedok agama. Soalnya aku kan, maaf ya Miss, sebelumnya saya kan janda, butuh sosok laki-laki membimbing saya untuk lebih baik dari masa lalu. Ibaratnya ngingetin sholat, ada yang perhatian gitu kan. Terus dia dulu waktu pertama kali kenal itu, dia lihat Facebook saya dulu kan jualan online, kan ada nomor teleponku. Nah, sampai 1 bulan aku cuekin, soalnya aku udah benci sama laki-laki, maksudnya enggak semua ya Miss ya. Sudah benci, dia tuh rayuannya maut banget pokoknya. Terus perhatian ngingetin sholat, zikir, terus pokoknya badannya kuat gitu kan. Terus akhirnya dia juga berani nelpon orang tua aku, soalnya selama ini aku kan kenal sama cowok itu nggak pernah ada yang berani kenalan sama orang tuaku, sama anakku gitu kan Miss. Dia berani juga meyakinkan orang tuaku juga Miss. Akhirnya orang tuaku juga percaya, soalnya kan aku pernah mempunyai rasa trauma rumah tangga, korban KDRT kan, jadi kan traumanya kan parah. Dia sebagai penolong, ternyata ujung-ujungnya bukan penolong tapi menjerumuskan lebih dalam. Oke, jadi dia kehadiran dia seperti pahlawan sing numpak jaran, ternyata dia jarane. Iya. Oke. Ngata-ngatain mantanku bajingan, ternyata kamu ngatain orang bajingan, padahal bajingan itu kamu sendiri, aku gituin. Oke. Sampai anakku trauma sama laki-laki, soalnya sering diteror loh, sering neror anakku, orang tuaku sampai sekarang. Emang aku nggak pernah ketemu ya Miss ya, tapi dia kalau video call nggak berani nunjukin wajahnya. Oke, lah laki-laki itu siapa mbak? Apakah laki-laki yang sama itu atau orang lain? Sama, soalnya kan aku punya mbakku kan kerja di Jakarta, ikut jenderal TNI kan. Terus? Nah terus punya ajudan. Ternyata dia itu temannya ajudan itu. Terus dia kan mau nolong aku. Ini udah parah ini mbak, soalnya ini korbannya bukan cuma TKI Hongkong saja, tapi Taiwan, Singapura, Malaysia. Emang tujuannya itu emang untuk cari duit, tapi bukan kerja keras gitu loh. Kerja memeras. Emang dia kerjanya memeras. Iya, memeras. Oke. Aslinya Pemalang. Aslinya orang Pemalang, ngakunya sama kamu? Kalau ngakunya sama saya sih rumahnya berapa? 3, kalau Cilacap, ada yang Blitar, ada yang Kebumen, Ngawi, Madiun. Dulu kan tahun 2020 kan kasus COVID, nggak bisa masuk kan Miss? Waktu itu emang dia nggak bisa masuk, jadi dia kerja di Indonesia sebagai kontraktor. Selama nunggu COVID selesai, sambil jualan online jualan bisnis
jual dompet, tas dari Samsung apa dari Cina gitu loh, ada yang nyetok gitu. Di sini banyak kenalan orang Indonesia. Mungkin juga korbannya itu juga, Miss. Pokoknya meyakinkan saya kalau dia itu pria jantan lah, pria pemberani, kalau dia itu paling yang soleh lah. Terus Pria yang paling soleh. Nasihatin aku, deh, kalau kamu kenal cowok jangan mudah percaya, jangan pasang foto profil kamu, nanti kamu disantet kah, dia apa gini gitu kan, dipelet gitu. Terus jangan lupa ibadah, jangan lupa makan gitu. Terus pertama kali dia minta uang itu, dia aku mau ke Malang tapi aku kecelakaan mobil, ini aku lagi di rumah sakit. Dia itu sekongkol sama wanita juga loh, Miss. Iya. Jadi modusnya itu ada wanita-wanita yang bersamanya, Mbak. Bener. Ada yang ngaku ibunya, bapaknya, Pak D-nya, Mbok D-nya itu ada. Ngakunya dia kan duda, nggak punya anak, tinggal di Cilacap. Terus dia bilang apa? Tapi kalau kamu nikah sama saya nggak bisa punya anak, soalnya aku punya kelainan penyakit apa. Barangnya itu katanya dibesari di Lombok apa di mana? Lampung, Miss. Barangnya dibesarin. Barangnya dibesari di Lombok, nggak bisa gerak sekarang. Karena kena sambel. Nggak tahu. Mungkin kena apa? Ulang kaling lah mungkin. Terus. Dia kan katanya istrinya selingkuh. Oke, terus? Jadinya dia jadi cerai gitu kan, Miss. Terus? Bilang gini, aku kalau dekat sama kamu aja, mau ngerjekani gitu kan. Cuma teman aja bisa ngerjekani. Terus? Setelah aku sadar, ya mesti ngerjekani lah, mau njaluk duitku. Aku gitu. Terus? Aku waktu itu, Miss, emang bener kata yang mbak yang lain, korbannya lainnya, Miss. Dia itu nggak mungkin, dia itu kosongan, nggak mungkin. Oke, terus? Aku sampai pernah loh, Miss, ya Allah, aku seumur hidup di Hongkong 10 tahun lebih. Makan sayur itu ambil di Lapsabdo, ngambil sakit uang yang dikirimin ke Indonesia untuk orang itu. Orang setan berangas itu. Bayu, masa sampai aku segitunya, nangis, Mbak? Miss. Sumpah, Miss, aku hampir bunuh diri loh, Miss. Gara-gara dia, sayang? Gara-gara dia, soalnya kan udah melibatkan orang tua, anak, apalagi aku kan mempunyai masa lalu, ibaratnya udah butuh kasih sayang lah, Miss ya. Dari siapapun, ternyata aku giniin. Oh alah, kalau butuh kasih sayang, tak tuku, aku gitu. Sampai aku tuku kasih sayang, perhatian untuk awakmu, aku gituin. Tapi sama ngelepas baju nggak? Enggak, soalnya apa? Dia wali, Miss, seperti ustadz. Jangan sembarangan kasih foto telanjang gitu, Miss. Oh. Kan ibaratnya tahu masa laluku kan, tahu riwayatku. Kamu itu deh ibaratnya orang mati nggak mau mati, hidup nggak mau hidup. Kalau di Indonesia kamu mungkin udah jadi bangkai gitu, nakut-nakutin aku, katanya aku tuh dipelet lah, di apa gitu, Miss. Ternyata aku ketakutan sendiri karena sugestiku sendiri, Miss, gara-gara dia. Jadi kamu merasa ada orang yang nyantet kamu, padahal kamu pikiranmu sendiri yang sakit, benar tidak? Soalnya, iya benar, soalnya kan waktu itu aku dengan mantanku itu kasusnya gini, Miss. Jadi dia mencari celah untuk bisa masuk ke hidupanku kan, Miss. Karena kamu curhat loh. Karena kamu curhat. Mungkin, jadi kamu memberikan celah padanya. Mungkin aku pernah dulu waktu Facebookan, aku bikin status galau gitu lah, Miss ya, dipantau terus, oh ini kelemahannya gini nih, dia butuh kasih sayang. Jadi kan walaupun aku nggak cerita, dia udah tahu masalahku gitu loh, Miss. Makanya kalau cuma pesan aja mbak kalau galau nggak usah dipublikasikan, bikin garangan mudah masuk. Artinya adalah saat kamu galau, saat kamu kecewa, saat kamu marah, jangan taruh di status Facebook. Karena garangan akan mudah masuk dan mencari celah di hidupmu. Oke. Iya, soalnya kan yang dibutuhkan kan kita butuh perhatian. Kadang kan orang Indonesia nggak siapapun ya, Miss. Kadang kan ada yang dibutuhkan cuma uang, tapi nggak perhatian. Kamu
udah makan apa belum, kamu masih hidup apa sudah mati, gitu kan nggak kadang-kadang nggak tanya gitu kan Miss. Betul. Karena itu saya pernah buat gitu. karena saya pernah buat satu video yang mengatakan bahwa lek kamu butuh uang nggak masalah, tapi tanyakan kabarku. Bener nggak? Ya itu. Jangan cuma Jadi uang. kita seolah-olah mencari perhatian dari orang lain. Betul. Tapi setelah uang habis. Tapi kalau Mm-mm. kalau udah kejadian kayak gini, jangan nyalahin yang udah kena korban. Soalnya apa? Jangan salahin orang lain, tapi salahin diri sendiri. Kenapa kamu tidak perhatian sama orang yang dirantau? Padahal yang dirantau itu butuh kasih sayang dari keluarganya sendiri. Rungokno iki wong omah. Rungokno iki lho wong omah, lek dulurmu kena, kowe senengane ngelong-ngelokno. Giliran mereka butuh kasih sayang kowe nek ndi? Duit teko wis munggah, muga tuku sembarang ora ngomong, mbek ndek wong sing ndek kene. Nah, ini loh saya katakan. Kita itu tidak senang kerjaan babu. Tidak ada orang bangga kerja babu. Karena ingin merubah nasib, tapi butuh kasih sayang. Jadi yang bisa ngasih sayang garangan 24 jam. Duit ludes. Ya sing rugi kita semua, bukan cuma saya. Bener apa Mbak? Ya keluarga rugi tuh. Benar. Kadang kan kita nggak tahu orang rumah nggak mau taunya uang, tapi kan apa yang dipikirin kita padahal yang dibutuhkan itu bukan 24 jam perhatian. Dok, piye kabarmu, udah makan apa belum, jaga kesehatan. Itu loh udah seperti dapat bunga ya. Dapat bunga ombyoan. Nemu apa? Mutiara, Miss. Benar. Mutiara loh Mbak. Ini loh keluarga di Indonesia. Benar. Hah? Iki rungokno omongane. Jangan dianggap remeh kalau di luar negeri itu mudah bisa senyum, majikannya baik. Tapi kita itu yang berat itu batin. Pikiran sama batin, apa yang kita inginkan. Orang rumah bisa makan ini, bukan masalah makan enak, makan sambal aja. Kalau kumpul rumah enak, seneng banget. Aku juga pengen mempunyai rumah tangga yang utuh, enak banget berjalan bersama sama suami, sama anak, gitu kan Miss. Harapan. Tapi ini yang dibutuhkan hanya uang. Gimana sih rasanya bahagia? Gimana sih rasanya dicintai dan mencintai? Gimana sih rasanya mendapatkan perhatian dari keluarga sendiri? Emang mendapatkan perhatian dari luar ya Miss ya, tapi kita yang harus mengeluarkan uang seperti kita membeli perhatian dari orang lain. Betul. Bukan, kalau menurut saya bukan ditipu, tapi kita itu membeli perhatian. Oke, bukan ditipu, membeli perhatian. Ingat ya, kita beli cinta. Kita beli cinta, bener nggak? Soalnya kalau ditipu, udah tahu kalau nggak ada cinta nggak mungkin lah Miss. Betul. Kita mempunyai belas AC. Betul. Terus ada, aku kecelakaan, terus sedangkan kita sendiri butuh uang, orang rumah butuh uang, anakku sendiri belum tentu dapat uang saku dariku, dia kecelakaan yang diutamakan orang lain. Betul, karena kita kalau mengharapkan kita cinta. nggak ada cinta nggak mungkin. Betul. Soalnya aku sendiri yang ngerasain, Miss, pernah ngerasain. Nah, ini masukan bagus ini bagi saya pribadi. Artinya adalah kita sebagai perempuan sebenarnya bukan dihapusi, Mbak. Kita itu beli cinta. Nah, ini harus kita tekankan pada keluarga yang ada di Indonesia. Jadi lek dulurmu merantau kita kono kabare mbakmu, ponakamu. Ya kan awakmu tetep intuk ae toh, bener nggak? Kan kadang-kadang kalau kita punya keponakan yang perhatian, kita kadang-kadang ngomong kayak duit ngono toh, bener apa ora? Iya, kita nggak usah diminta, udah tahu diri lah Miss ya, kita kerja udah dapatkan gimana kabarnya Ndo, baik kan, itu aja lah udah alhamdulillah Miss, seneng banget Miss. Iya, kadang-kadang kan kita bilang coba kita ngomong ngasih tahu keluarga kalau kita butuh kasih sayang, tapi kadang-kadang kan keluarga lagi ditelepon sing repot lah, sing sembarang-barang enek toh. Cek ngrene lah, cek ono lah. Bener gak? Kalau kita curhat bukannya mendapatkan solusi tapi menambah beban, akhirnya apa kita depresi yang di sini. Aku punya keluarga seperti nggak punya keluarga, terus aku mau curhat ke siapa? Akhirnya garangan masuk, ada nggak mikir panjang loh, misalnya orang kayak gitu butuh kasih sayang nggak mikir panjang. Ini orang baik atau bukan? Ini niatnya jelek apa enggak? Soalnya kalau orang butuh kasih sayang itu hatinya tulus, juga gak punya perasaan gak jelek sama orang lain gitu loh Miss. Karena memang butuh kasih sayang. Iya, itu bukannya kita bodoh, tapi kita punya, yang bodoh itu yang gak punya perhatian keluarganya sendiri. Oh, itu loh Mbak. Ketipu. Benar. Kalau sudah ketipu baru nyalahin orang lain. Mbak-mbak yang belum pernah merasakan
seperti kita korban, jangan pernah membuli ataupun sok aku nggak bakalan akan ketertimpa musibah. Manusia nggak tahu sampai kapan hidup matinya. Juga manusia nggak tahu nasibnya kapan. Baik, jelek, kesandung, kita nggak ada yang tahu loh, Miss. Aku aja nggak tahu matiku di Indonesia apa di Hongkong kok, Miss. Iya, berarti kan artinya adalah apes tidak ada dalam kalender. Karena itu kita selalu berhati-hati di dalam tindakan, di dalam perkataan, di dalam ngetik komen. Ini kan yang sering saya katakan bahwa apes tidak ada dalam kalender. Hari ini kita menghakimi orang lain. Loh, kita selamat, anak awake belum tentu selamat. Awake dhewe selamat, ibu awake dhewe nggak selamat. Nah, itu jangan komen untung, jangan mudah berbicara untung. Untung itu kalau kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah aku untung. Kalau ada orang kena musibah, ya gimana menurut agama masing-masing lah ya, Miss, ya apa ini ya Allah, jauhkan aku dari yang ini, semoga mbaknya dikuatkan, dimudahkan masalahnya, terus orangnya sadar lah, yang menipu bla 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 yang baik-baik lah, soalnya doa baik itu pasti kembalinya baik kepada kita. Betul. Nggak mungkin ke orang lain. Doa yang baik akan kembali pada yang punya, doa yang jelek juga kembali pada yang punya. Dan buat Anda yang suka pakai pakai akun palsu di privat, terus komennya nggak jelas, sebenarnya nggak usah takut. Kita nggak tahu Anda, tapi Tuhan tahu siapa Anda. Bener apa? Awake dhewe nggak ngerti ini sopo. Karena di privat, tapi percayalah Tuhan nggak keliru kok, ngasih hukumannya nggak keliru kok. Dan terus gini lagi, Miss, bentar ya. Waktu itu aku kecelakaan, Dek. Yang di foto itu bukan di foto lah, Miss. Dia ternyata ambil mobil ringsek di Batam itu, mobil apa ya? Mobil expander. Aku bodoh ya, Miss. Dikirain aku bodoh ya, emang bodoh. Ternyata aku bisa beli kasih sayang dari orang lain yang belum pernah ketemu. Mobil expander, kecelakaan mobil expander ringsek. Ternyata di tahun 2015 itu loh, Miss, di Google ada mobil putih. Tak diemin aja. Sampai mana kamu mainnya sama aku kan gitu. Terus rumah di foto di Cilacap itu catnya hijau menghadap selatan. Orang bodoh ya, Miss, ya. Aku cari properti yang jual beli rumah, akhirnya aku menemukan, Pak, ini atas nama siapa yang punya rumah bla 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 bla. Ini yang nempati yang orang tua, Mbak. 2 orang. Ini bukan yang pemiliknya Wahyudi itu toh. Bukan. Enggak apa-apa lah, Miss. Orang garangan enggak usah diumpet-umpetin namanya ya, Miss, ya. Terus ternyata ngatain orang bajingan, dia sendiri lebih bajingan, aku kan gitu. Kalau aku nggak usah kamu iming-iming, kamu kaya lah, kamu punya mobil berapa lah gitu, nggak usah, aku nggak butuh itu, aku bisa cari sendiri walaupun aku bukan orang kaya, aku kan gitu kan, Miss. Yang penting jangan pernah merugikan orang lain, aku kan gitu. Dan dia kan sebenarnya punya anak. Kamu tega yang ngasih uang makan anak istri kamu dengan uang haram, itu kan termasuk udah uang haram, Miss. Gini loh, Mbak, kamu harus tahu, saya pernah lihat itu suami istri, suaminya dijual loh. Maksudnya adalah suaminya diizinkan sama perempuan lain. Yang penting perempuannya tuh ngasih uang. Itu saya pernah lihat loh. Dia main judinya juga kuat loh, Miss. Kalau masalah judi bukan urusan kita, Mbak. Itu hak dia. Tapi masalahnya kita yang harus berhati-hati. Jadi ada orang punya pasangan suami istri. Jadi suaminya ganteng disuruh modusin orang. Seizin istrinya. Ini ada ya. Jadi tapi kita sekali lagi, kita yang harus hati-hati. Di konten ini kan kita tidak menghakimi orang lain. Kita yang hati-hati. Karena kalau ketangkep nyatanya ya banyak yang kena. Ya nggak ada yang dimasuk penjara gara-gara TKW. Pernah denger nggak? Terus aku soalnya udah dari waktu itu sampai aku udah vakum dari Facebook, trauma lah, Miss, nggak mau lah. Soalnya kan nggak mau ke dunia maya, maksud di dunia gaib. Apapun aku nggak mau. Ya. Dunia gaib. Terus akhirnya orang rumah takut aku kalau di sini nekat kan, Miss. Soalnya kan ibaratnya nggak berat ya berat lah, Miss. Uang segitu buat beli motor aja udah dapet 1, Miss. Anakku juga butuh uang. Ternyata dia laki-laki lebih baik banci, Miss, masih cari uang sendiri, nggak nipu orang. Lebih baik banci tapi tidak menipu duit orang. Oke.
lah benar kan Miss, lebih baik dikatain banci. Tapi dia nipu orang, anakku butuh uang. Ya Allah Miss, kasihan banget. Yang aku takutkan orang tuaku jantungan, untungnya orang tuaku nggak jantungan, tapi yang ditakutin malah aku di sini nekat malahan orang tuaku. Lah kenapa kamu sempat Soalnya- pingin mengakhiri hidup sayang? Ini bulan 9 baru 2020 dia katanya mau lamaran, orang tuaku udah seneng, udah mau masakin. Kalau orang Jawa kan gitu kan Miss. Tanggal 26 mau ke daerahku, aku nanti nggak pinjam uangnya dulu, tahu kasihanku tanggal berapa misalnya. Ntar kalau udah sampai rumahmu tak kasih nih orang tuamu gitu. Setelah aku transfer hilang, katanya buat bisnis ikan koi lah, terus aku beliin uangmu, aku beliin pickup, aku butuh uang deh, bla 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 gini kan. Nah kalau kamu butuh uang ya jualan aja pickupnya yang katanya milikku, ngapain kamu minta aku kan gitu. Tak gituin. Nah kamu sebagai laki-laki minta enak banget, lebih baik aku jadi pelacur daripada aku mintain duit orang, aku gituin. Terus? Maaf ya, bukannya membanggakan profesi orang ya Miss ya. Ini ibaratkan orang berkata kan kita nggak nyusahin orang gitu loh. Nyusahin, kalau nyusahin cuma nyakitin aku nggak masalah. Ini udah nyangkut orang tuaku, anakku. Oke. Itu yang aku nggak dimasuk akal lah, nggak tahu lah, pusing. Oke, jadi dengan begini jenengan lebih tahu, dan kalau jenengan nggak keberatan, nomornya jenengan tak simpen karena saya ada grup admin khusus untuk yang garangan yang kena, karena kita akan kasuskan baik di Indonesia ataupun di Hong Kong. Kita buktikan apakah persatuan kita para TKW Hong Kong ini bisa menjerat. Sampean mau kan? Tapi aku nggak pernah libur loh Miss, tapi aku nggak apa-apa, kamu masuk di grup itu khusus buat para yang kena sindikat itu aja. Iya ya. Ya. Iya, soalnya kan waktu itu gini Miss, kenapa aku sampai mau bunuh diri? Terus aku akhirnya jujur, orang tua aku udah ngerasain kalau aku itu udah ngeluarin uang, soalnya kan aku ngirimnya ke anakku cuma berapa ratus gitu kan Miss. Entar ditransfer sama aku kan gitu. Ternyata apa yang ditransfer ke Aiman transfer Miss untuk anakku cuma 250. Itu pun sampai 1 minggu katanya, yang di Semarang, masih di Semarang lah, di perjalanan lah gitu. Akhirnya sampai uang belanjaan punya bosku kan aku pakai, terus nggak apa-apa deh, itu tanggal segini aku kembaliin. Ternyata nggak dikembaliin ya, namanya orang bingung, bodoh, nggak tahu bodoh, bingung apa, stres apa, depresi nggak ngerti. Sampai rambutku aku gundulin loh sampai depresinya. Aku bentur-benturin tembok mis aku. Ayo. Terus tanganku pernah aku, untung nggak sampai pisahnya, tapi bengkak gara-gara dia. Soalnya kan masalah aku udah berat tapi ditambahin dia gitu loh. Terus aku salah jalan mudah keger orang ini kepingin belajar agama, bukan beli di sosial media, omong kosong. Jangan belajar agama di media sosial, semuanya omong kosong, bener nggak? Ya ini soalnya garangan, soalnya kan berkedok agama ternyata apa? Dia itu nggak bakalan takut sama Tuhan, nggak bakalan takut sama Allah. Oke, Mbak, saya tuh terkagum-kagum karena jenengan bisa bangkit. Apa yang membuat sampean bisa bangkit, sayang? Mbakku juga kagum sama aku, bukannya aku bangga, aku ditipu. Gini, Miss, tak lewat pelajaran, aku lebih hati-hati untuk mengenal laki-laki. Ternyata orang yang benar-benar serius nggak bakalan meminta uang ataupun masalah uang. Dia kan awalnya ingin, kamu utangnya berapa aku bayarin. Aku hampir ngebreak Miss gara-gara dia. Oke. Hampir ngebreak. Terus gini, aku langsung sadar, ya Allah, dari sini aku bisa belajar. Kadang orang hadir itu bukan untuk menetap, tapi untuk membuat aku lebih belajar, lebih dekat sama Allah. Ternyata apa? Orang yang paling mencintai, orang benar-benar menyayangi sebenarnya orang rumah. Mungkin karena aku sama keluargaku miskomunikasi atau gimana, nggak tahu. Ya, aku nggak menyalahkan orang rumah melulu kan ya Miss ya. Mungkin karena aku sendiri egois apa gimana gitu kan.
atau aku terlalu barbar apa gimana nggak tahu ya. Barbar itu apa? Maksudnya apa? Nggak bisa nolak gitu aja gitu loh Miss. Oh, tidak bisa bercermin pada diri sendiri, tidak bisa tepuk dada tanya selera. Terus? Ternyata Miss, cinta dan kasih sayang itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Bisa mencintai diri sendiri apa belum? Kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, kita bakalan mendapatkan cinta dari orang lain. Kita juga bisa memberikan cinta ke orang lain. Gini Mbak, artinya adalah kalau kita makan belum kenyang, bagaimana kita bisa memberi makan orang lain? Ini kan yang saya ajarkan. Iya. Dimana kita harus kenyang dulu, kita harus mencintai diri kita dulu. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita bisa membagikan cinta ini pada orang lain. Nah, ini yang saat ini saya berikan pada kalian semua. Kenapa saya buat konten ini? Karena saya merasa saya banyak cinta. Keluarga saya mencintai saya pribadi mencintai diri saya sendiri. Dan cinta ini banyak sisa, maka dari itu aku berbagi cinta dengan kalian. Apalagi saya sudah tidak punya pekerjaan, saya tetap mencintai diri saya. Dan saya berbagi dengan adanya live di YouTube, di Facebook, saya berbagi cinta. Kenapa saya tidak izinkan orang lain berbicara tentang luka, menghina, menjatuhkan? Artinya adalah, ayolah cintai orang yang komennya jelek karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Orang yang menghakimi karena dia tidak punya cinta, makanya dia menghina. Karena dia hanya bisa menghina, dia tidak bisa mencintai. Jadi kita lihat dari komen yang tidak seharusnya, itu sebenarnya kan dia mempertanyakan dirinya sendiri. Karena di hatinya nggak ada cinta. Orang-orang yang komennya jelek itu nggak ada cinta di hatinya. Yang menghakimi, yang membuli, memang dia nggak punya cinta, Mbak. Dasaran dari hatinya nggak ada. Langsung kalau ada masalah langsung menghina. Kalau ada masalah langsung menjatuhkan. Karena mereka tidak bertepuk dada tanya selera. Jadi mereka itu tidak tahu siapa dirinya sendiri. Gimana? Belum merasakan, jangan apa? Pikir kalau perjalanan hidupku itu mudah dari kamu. Soalnya kita itu pasti punya anak, punya keturunan kan, Miss. Pikirlah itu yang anaknya. Kalau ibaratnya wong Jawa kan, orang ngunduh nang aku bakalnya ngunduh nang anakku gitu loh, Miss. Betul, tapi saya lebih suka untuk karma itu datang ke saya pribadi, jangan sampai nurun ke anak saya. Karena saya yang nanam, saya nuai. Kita berbuat baik kan untuk anak kita juga kan, Miss. Betul. Karena itulah saya selalu bilang, ilmu tabur tuai. Hukum alam, Mbak. Nandur ngunduh. Nah, yang saya khawatirkan adalah satu, Mbak, dari perbuatan garangan ini yang sudah menghamili beberapa perempuan. Saya takutnya itu pernikahan satu saudara. Kan tidak saling kenal loh. Bener nggak? Iya. Itu yang saya takutkan. Kenapa saya ingin membongkar laki-laki ini, perempuan siapa aja yang sudah punya anak sama dia. Kalian harus bersatu, karena takutnya tiba-tiba itu anak menikah dengan bapak satu. Kan mereka tidak saling kenal. Iya. Pernikahan saudara. Ini yang sangat menyedihkan bagi saya. Ini adalah kedepannya. Kita lagi antisipasi itu kedepannya. Lah untung sampean nggak buka-buka baju. Bagaimana dengan korban-korban yang sudah melahirkan ini loh? Dia tahu nggak dia punya saudara gitu loh? Soalnya kan mungkin dari ceritanya aku butuh orang yang membimbing aku. Gini kan, Miss. Kalau aku komitmennya gini, aku kalau nggak tujuannya nggak menikah, aku nggak mau pacaran, aku kan gitu. Soalnya apa? Kalau pacaran itu ujung-ujungnya ke nafsu, aku kan gitu. Akhirnya dia menjadi ustadz mendadak itu loh, Miss. Iya, karena kamu korban pingin dicintai oleh Pak Ustadz. Bukan masalah Pak Ustadz sebenarnya, Miss. Orang yang bisa apa? Walaupun ibaratnya nggak ngerti agama, ayo kita saling belajar, saling membenahi gitu. Tapi dia akhirnya berperan sebagai orang itu gitu loh, Miss. Betul. Mencintai diri sendiri lebih damai, Mbak. Benar nggak? Atas nama terus cinta. Kalau dinasihatin orang rumah itu nggak bakalan mempan, Miss. Merasa benar sendiri, merasa aku udah benar, ada yang perhatian sama aku, udah ada yang sayang sama aku gitu. Lah makanya kan bel gendes. Akhirnya aku sadar diri, Mbakku, gini, untung kamu langsung sadar, belum tentu orang lain bisa sadar sama seperti kamu gitu kan. Ya udah aku nggak bakalan mengharap uang itu, aku anggap uang itu udah hilang, aku kan gitu, Miss.
aku akan mendapatkan lebih banyak dari yang belum aku capai, tapi dengan kerja kerasku aku nggak akan mengharapkan uang yang udah hilang, apa gitu, Miss. Betul. Terus kenapa aku sampai bisa tegar, karena alhamdulillah orang tuaku, orang rumah juga sampai sekarang dari kejadian itu aku jadi lebih baik, lebih termakat sama keluarga, orang rumah gitu kan. Ada hikmahnya juga sih, Miss, ada baiknya, ada positifnya, ada negatifnya gitu. Oke. Dengan adanya seperti ini, keluarga semakin dekat. Nah, ini adalah bencana membawa berkah. Musibah membawa berkah. Yuk, gak apa-apa loh. Bagus loh. Bener nggak? Ada hikmahnya juga. Aku bukannya apa ya, Miss. Aku yang penting berpikiran positif, yakin gitu aja, Miss. Kilo sengsara membawa nikmat ini loh. Ini sengsara membawa nikmat. Yang aku ambil hikmahnya aja. Soalnya ini pelajaran hidupku. Lebih hati-hati lagi aku kan gitu. Rezeki kalau bukan milikku, berarti emang miliknya orang lain. Berarti aku kurang sedekah gitu. Aku sampai begitu berarti aku kurang sedekah. Aku mengaca diriku sendiri, Miss. Itu aja. Nggak nyalain orang. Aku kena tipu. Aku anggap aku nabung. Suatu saat bakal kembali, entah itu dari mana jalannya. Aku gitu. Alhamdulillah ya, Miss, rezeki itu ada saja gitu loh, Miss. Ya, berarti memang kalau kita harus selalu bersyukur atas rezeki ataupun musibah. Karena di balik musibah itu ada sesuatu yang lebih indah. Bener nggak? Iya, Miss. Aku sampai kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, Miss, segini. Ya Allah, berarti aku harus lebih dekat kepadamu. Soalnya apa? Aku emang dulu nggak bisa sholat kan, Miss, di masjid yang dulu. Aku mempunyai kesempatan di sini bisa sholat. Aku emang orang dekat sama Allah, terus tak ambil hikmah wae, trek iki pelajaran kayak urepku. Berarti kan emang aku orangnya kuat. Aku dikasih ujian seperti ini, didatangkan bajingan, didatangkan orang brengsek itu untuk menguji aku sampai mana kesabaranku, sampai mana aku menjadi orang kuat gitu loh, Miss. Ini yang saya banggakan, di mana sampean mau berdoa dan berusaha, di mana sampean mencoba untuk lebih baik lagi. Dan sekali lagi, memang ada cara Tuhan menegur kita dengan datangnya si bajingan. Dengan bangsat ini, dengan begitu orang tua juga sadar, keluarga juga sadar bahwa kehadiran itu sangat penting. Satu sama lain itu sangat penting, daripada dipangan garangan, dipangan keluarganya dewe toh. Apa bedanya saiki duit 36 juta dikene garangan. Mendingan kan dikongkon ibumu, Bu, wis rasa nyambut gawe ndek omahe tak kei 36 juta. Lah penak toh memuliakan ibu sendiri daripada memuliakan garangan belgendes wi. Dari kejadian itu, Miss, ya, Dok, awakmu wis tau ngetokne duit. Sampun. Aku kan gitu, Miss. Pira, Dok? 36 juta. Bapak emakku langsung lemes. Terus mbakku langsung bingung, mbakku. Waduh, anak ini, iki kok anakku nganu bunuh diri anakku gitu kan. Soalnya orang depresi kan nekat kan nggak mikir panjang kan, Miss. Betul, anakku betul. kinang paran aku timbangan kehilangan anakku mending kehilangan duit gitu kan. Betul. Akhirnya uang gajianku yang udah aku kirimkan ke orang itu, orang rumah kirim ke Hong Kong. Orang kerja di Hong Kong malah minta kiriman ke orang rumah kan, cuman korbannya dia. Oke. Jadi dari situlah terjadinya suatu keanehan ya, di mana orang Hong Kong kok minta kiriman dari Indonesia, itu kan aneh toh. Jadi ini buat keluarga yang ada di Indonesia, kalau sampai ada keluargamu atau salah satu keluargamu yang minta kiriman dari Indonesia, tanyakan kabarnya. Ojo malah mau amuk, mau hujat. Tonggo teparo iki senengane semakin sepaneng. Wes stres gendeng jadi diamuk. Tenang loh, Mas, mendapatkan majikan baik usianya di keluarga sendiri. Kalau bukan orang keluarga sendiri, orang luar. Terima kasih. Kadang orangnya nggak mengerti kan menyalahkan. Goblok, bodoh loh. Jangan mudah membuli mengatain orang goblok. Kita itu dijatah sendiri-sendiri. Tujuan kita itu hidup itu untuk menyelesaikan karma apa, kita kan nggak tahu, Miss. Betul. Tujuan hidup kita menyelesaikan karma apa yang pernah kita lakukan. Jangan menghakimi ya. Hari ini kamu menghakimi, belum tentu besok kamu tidak terhakimi.
Iya, ya benar kata Miss Yuni, kita 5 jari itu loh Miss, yang satu untuk orang lain, yang 4 untuk diri kita sendiri. Betul, betul. Karena itu saya di sini itu bukan mengajari kalian lebih ganas, lebih hebat, lebih enggak. Saya cuma mengajari tentang kemoralan saja. Jadi saya selalu bilang tepuk dada tanya selera. Kalau kamu tidak ingin dihina ya jangan menghina. Kalau kamu tidak ingin disakiti jangan menyakiti. Kalau kamu tidak ingin mencubit jangan dicubit. Kalau kamu tidak ingin dibohongin, jangan membohongin. Perkara orang lain membohongin itu urusan mereka. Urusan kita, tepuk dada tanya selera. Kalau hari ini saya disakitin orang lain, ya mungkin zaman-zaman dahulu kita pernah menyakitin orang lain. Ya legowo. Legowo aja. Jangan membalas. Kalau kita membalas, kita nambah karma elek meneh. Saat ada orang menyakiti kita, kita tukaran. Ngelok-ngelok nih, jatuh no, bully. Kan nandur karma meneh. Karma yang dulu buah, di kayak ibu aja kita malah melempar itu, tetap kembali pada kita lagi. Saat karma itu berbuah ya udah disyukurin. Ya untung saiki ora somben. Iya benar. Iya benar, misalnya kalau dia menyakitkan aku itu gini, aku nggak bakalan nipu kamu. Kalau aku nipu kamu, aku bakalan kena musibah, celaka, bla bla bla, dan jelek-jelek. Kalau terjadi apa-apa jangan salahkan orang lain. Semua itu dari ucapan kamu sendiri. Aku nggak pernah mendoakan orang jelek, tapi yang doaku, jika kamu salah di jalanmu sendiri, semoga Allah menegurmu. Aku nggak pernah mendoakan orang jelek, kan gitu Miss. Daripada aku mendoakan orang jelek, lebih baik mendoakan diriku sendiri yang baik Miss. Saya selalu mengajarkan kalian untuk mendoakan orang lain yang baik, karena doa yang baik akan kembali pada kita. Doa itu punya kita. Kita yang ngomong. Ya kita mendoakan orang lain kaya, selalu bilang ya wis tak dongakno sugih, uripmu penak. Ya sebenarnya kita. Kenapa? Karena otak kita selalu berpikiran baik, maka doa kita baik. Tapi kalau doa kita jelek, meres dari omongan itu jelek, Mbak. Jadi kembali lagi pada pikiran. Benar nggak? Terus benar banget. Misalnya kan aku dari situ aku pelajaran banyak banget yang aku ambil kok Miss. Bener-bener ya. Terus kalau orang yang nipu kayak aku nggak ditipu, aku nyalangi bakal suatu saat Gusti Allah kayak aku rezeki sing luwih gede lho sing halal. Aku gitu ucapan baik bakal kembali diriku sendiri. Kalau pikiran negatif terus seperti kita mengasah akhirnya menjadi kenyataan. Kalau orang tipu terus. Kalau aku nabung bakalan ngunduh, aku gituin aja walaupun itu dengan cara yang salah ke orang yang salah ya Miss ya. Betul. Itu kan Jadi dia hadir dalam kehidupanku kan untuk pelajaran untuk hidupku. Nabung di tempat yang salah walaupun tidak pernah keluar wes disyukuri. Dengan begitu kan keluargamu jadi tahu bahwa kamu itu sungguh berarti. Bener nggak? Juga hidupku juga tenang. Terus nggak mikir aku ngarep duitku sembalik aku urung, duitku sembalik kapan balik, nggak mikir gitu Mas. Aku ikhlasin Gusti Allah kayak aku rezeki sing luwih gede ndek ngarep kudu ndek mburi. Aku gitu Mas. Oke. Jadi kita kadang-kadang terlalu capek, kadang-kadang kita terlalu lelah dengan keadaan dan dimanfaatkan oleh para garangan. Jadi bukan salah mereka juga, karena mereka memberikan motivasi dalam cinta, ya, motivasi dalam hidup. Dia kan menjual kasih sayang, Miss. Kita kan yang beli. Oke. Jadi ya udahlah, kita nikmatin saja. Karena mau tidak mau, suka tidak suka itu adalah nikmat yang tidak harus kita marahi. Nikmat yang harus kita syukuri tetap. Buat jenengan jangan pernah disesali apa yang sudah terjadi. Yang belum merasakan jangan pernah menghina orang yang kena musibah. Soalnya apa? Kalau kita ngatain orang itu belum tentu kita itu lebih baik dari mereka yang hina. Betul, setuju. Jadi matur nembah nuwun atas saran-saranin jenengan. Semoga teman-teman yang lagi menyaksikan di live terbuka hatinya, saling mendukung satu sama lain, jangan sampai kecewa. Dan apa yang sudah terjadi dari orang lain jadikan cermin bahwa jangan sampai itu terjadi sama kita lagi. Jadi semuanya tuh dikembalikan pada kita. Kalau hari ini terjadi musibah sama kita, ya bukan salah orang lain, mungkin ada sesuatu yang tidak benar di hati kita. Jadi musuh yang terhebat itu bukan di luar ya Mbak ya. Musuh yang terhebat itu dari hati kita. Keegoan kita, kemarahan kita, emosi kita, itu musuh kita. Kita bisa membunuh 1000 orang, tapi kita tidak bisa membunuh nafsu kita. Membunuh 1000 orang biasa aja, tapi membunuh nafsu, membunuh ego,
diri sendiri itu yang sulit. Karena itu kalau Iya. komen itu sebenarnya kita mencoba untuk menahan diri. Jadi jangan bangga dengan Jangan- komen jelek. Jangan bangga karena kalian bisa menyakiti. merasa aku ucapanku lunyu, mudah banget. Lah emangnya tahu besok apa yang terjadi, kita kan nggak ada yang tahu. Nanti apa yang terjadi kita kan nggak ada yang tahu, Miss. Betul, setuju. Intinya adalah matur nembah nuwun. Sampean tak masuknya dalam grup garangan cinta. Jadi di situ sampean bisa memberikan pencerahan buat yang lain. Oma? Oke. Matur nembah nuwun nggih, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Oke. Telepon saya bergering banyak banget. Kena modus garangan cinta. Oke. Terima kasih sekali buat teman-teman. Saya selalu berkata bahwa hidup ini bukan cuman kita aja, hidup ini bersama yang lainnya. Jadi ini saya penasaran sekali, ada mbaknya yang telepon sampai beribu-ribu kali. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi tapi posisinya masih ngobrol. Kita coba telepon ya Mbak ya, karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi.